Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam bagi teman-teman yang stay tune join di channelku. Di sini aku bakal share gitu ya sedikit tentang materi di kelas 11 SMA tentang suhu dan kalor. Sebenarnya bukan hanya di kelas 11 ya, tapi di kelas 8 atau kelas 9 lah. Kalian juga pasti udah pernah kenal atau bahkan kalian ada beberapa yang sudah mempelajari tentang materi suhu dan kalor. Di sini kita review dan belajar bareng-bareng ya teman-teman. Oke. Sebenarnya suhu tuh apa sih gitu kan ya? Suhu itu adalah derajat panas suatu keadaan benda. Jadi, di sini panas yang dimaksud itu bisa diangkakan nilainya kira-kira berapa, seperti itu. Nah, alat ukur suhu itu disebut dengan termometer. Kalian waktu pas COVID juga pasti nggak asing sama alat yang namanya termometer. Biasanya termometer yang dipakai untuk pengecekan suhu saat COVID itu menggunakan termometer inframerah, di mana dia bisa mengecek suhu dalam jarak yang relatif jauh dari objek pengamatannya. Termometer itu sebetulnya sebuah pipa kapiler yang terbuat dari kaca dan berisi raksa atau alkohol. Itu termometer yang emang manualnya. Tapi yang sekarang kan banyak ya. Ada jenis digital, ada yang pakai sensor inframerah dan lain sebagainya. Sekarang lebih modern gitu. Baik, di sini ada derajat panas dilambangkan dengan anak yang lagi kepanasan gitu ya. Nah, di sini ada derajat dingin, artinya kalau suhunya panas dia skalanya juga pasti akan tinggi di termometernya itu. Kemudian kalau dalam keadaan dingin pasti angka yang ditunjukkan pun akan makin rendah. Suhu itu memiliki 4 jenis satuan. Yang pertama ada Celcius, yang kedua ada Reaumur, yang ketiga ada Fahrenheit, dan yang keempat ada Kelvin. Semuanya bisa digunakan gitu kan ya. Tapi yang sering kita jumpai itu termometer dalam satuan Celcius. Skalanya menggunakan satuan Celcius. Nah, tapi di sistem internasional itu tidak menggunakan Celcius teman-teman, melainkan dia menggunakan satuan Kelvin. Skala tertinggi dari masing-masing satuan suhu, yang pertama ada Celcius, itu dia bisa mengukur sampai 100 derajat. Termometernya termometer yang manual ya teman-teman, bukan yang digital. Kalau yang skala Reaumur itu paling tinggi 80 derajat, Fahrenheit 212 derajat, dan Kelvin 373 derajat. Nah, skala terendahnya untuk Celcius itu 0, Reaumur itu 0, Fahrenheit itu 32, dan Kelvin 273. Nah, masing-masing skala ini dibagi 10 skala ya teman-teman, range-nya. Biasanya kalau di materi suhu itu ada soal tentang konversi satuan dari satuan yang satu ke satuan yang lainnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan perbandingan seperti ini. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan titik tertinggi dan titik terendahnya, supaya tahu, oh iya, ketika suhu di dalam Celcius itu sekian, berapa di suhu di skala Reaumur, itu bisa ketahuan teman-teman. Nah, sederhananya ini pakai yang cara bawah, di mana derajat Celcius itu berbanding dengan 5 sama dengan
derajat Reaumur berbanding dengan 4 sama dengan F min 32. Kenapa dikurang 32? Karena kan skala paling rendah Fahrenheit itu kan 32. Jadi dia harus menyertakan skala terendahnya. Seperti itu. Berbanding dengan 9, derajat Kelvin dikurangi 273 dibagi 5. Ini juga sama halnya kayak Fahrenheit. Dia harus menyertakan skala terendahnya supaya dia bisa setara dengan Celsius dan juga Reaumur. Nah, angka yang di penyebut ini kenapa jadi 5, 4, 9, dan 5 itu didapat dari penyederhanaan angka 100, 80, 212, dan 373. Supaya lebih sederhana aja sih teman-teman angkanya, jadi nggak banyak, seperti itu. Contoh soalnya kayak gini. Apabila diketahui suhu ruangan kelas sebesar 36 derajat Celcius, panas banget ya. Berapakah besar suhu apabila diukur dengan menggunakan termometer skala Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Kita coba satu-satu ya teman-teman. Pertama, ubah dari Celsius ke Reaumur. Pakai persamaan yang tadi, di mana C per 5, ini derajat Celsius ya. Derajat Celsius per 5 sama dengan derajat R per 4 sama dengan derajat F min 32 per 9 sama dengan derajat Kelvin min 273 per 5. Ini sebenarnya cara yang aku sederhanain supaya teman-teman bisa tahu dan bisa review secara ringkasnya gitu. Mungkin di channel yang lain atau di channel guru-guru yang lain menyertakan cara yang lebih ringkas atau cara yang lebih jelas. Di sini aku coba menjelaskan versiku sendiri, siapa tahu bisa bermanfaat ya. Baik, karena kita nyarinya dari Celsius ke Reaumur, maka kita perlu tutup persamaan yang sekiranya nggak perlu gitu. Di sini kan kita cuma perlu Celsius dan Reaumur kan, maka yang kita coba tutup adalah Fahrenheit dan Kelvin, sehingga persamaan yang bakal kita gunakan berarti cukup di sini aja, sehingga persamaannya akan sama dengan derajat Celsius per 5 sama dengan derajat R per 4. Tadi suhunya itu dalam derajat Celsius itu sebesar 36 derajat. Masukkan angkanya ke sini. Dibagi 5 sama dengan derajat Reaumur yang mau kita cari dibagi dengan 4. Nah, angka 4 ini pindah ke 36 kali silang, tapi di sini aku 5-nya nggak pindah karena nanti bakal balik lagi ke sini gitu teman-teman. Jadi 4-nya aja yang pindah ke 36. Karena kali silang, maka 36-nya dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 144. 144 dibagi dengan 5 sama dengan 28,8 derajat dalam skala Reaumur. Jadi 36 derajat Celcius kalau di skala derajat Reaumur itu nilainya setara dengan 28,8 derajat Reaumur. Baik, tadi udah ubah dari Celsius ke Fahrenheit. Nah, sekarang kita coba ubah dari kebalik ya teman-teman. Sorry. Tadi kita udah ubah Celsius ke Reaumur. Nah, sekarang kita coba ubah dari Celsius ke Fahrenheit. Seperti biasa, persamaan tadi kita tulis dulu biar jangan lupa. Kemudian kita tutup yang nggak perlu. Karena kita di sini yang diketahuinya itu Celsius dan juga Fahrenheit, maka kita harus tutup yang Reaumur dan juga yang Kelvin. Jadi kita tutup dulu nih gitu, sehingga persamaannya sama dengan nyisa C per 5 sama dengan F min 32 per 9. Jadi kayak gini teman-teman persamaannya. Baik, kalau persamaannya udah ketemu, teman-teman tinggal masukin nilai Celsiusnya berapa. Di sini kan 36 ya. 36 per 5 sama dengan derajat F min 32 per 9. Teman-teman jangan lupa
dalam kurung ini jangan sampai hilang begitu saja. Kadang anak-anak di sekolahku pun dalam kurung itu suka diilangin gitu, entah kemana padahal tadinya ada. Kemudian penulisan tanda kurung pun itu harus hati-hati yang teman-teman. Tanda kurung yang betul itu seperti ini. Untuk case ini jangan sampai tanda kurung itu seperti lebih dari atau kurang dari. Nah itu tidak dianjurkan ya, karena nanti khawatir disangka pertidaksamaan. Jadi cari aman aja teman-teman gitu ya. Baik, kalau udah dimasukin angkanya, kemudian kita kali silang. Seperti biasa aku cuman mindahin angka 9 ini ke sini aja, karena nanti 5-nya ujung-ujungnya balik lagi ke sini gitu. Jadi 36 dikali 9 per 5 sama dengan derajat Fahrenheit dikurang 32. Tadi udah dijelasin ya 32 dari mana. Kemudian 36 kali 9 hasilnya adalah 324 dibagi 5 sama dengan F min 32. 324 dibagi 5 hasilnya kan 64,8 sama dengan F min 32. Nah, jangan sampai teman-teman itu stuck sampai sini. Ingat masih ada angka 32 sehingga kita masih belum tahu nih derajat Fahrenheit-nya tuh berapa. Jadi 32-nya itu harus pindah ruas dulu ke ruas sebelah ke kiri. Karena pindah ruas, tandanya pun dia akan ganti. Yang tadinya negatif, dia akan berubah menjadi positif. Sehingga 64,8 dijumlah dengan 32, hasilnya adalah 96,8 derajat Fahrenheit. Jadi 36 derajat Celcius kalau di skala Fahrenheit itu setara dengan 96,8 derajat Fahrenheit. Kayak gitu. Tadi kalau di Reaumur sudah, terus di Fahrenheit juga sudah. Terakhir kita coba ubah dari Celcius ke Kelvin. Pakai persamaan yang sama aja teman-teman. Hanya saja kita perlu memperhatikan di sini kita kan yang diketahui Celcius, sedangkan yang ingin kita cari adalah Kelvin. Sehingga tutup ya, nggak perlu. Berarti kan yang nggak perlu itu Reaumur untuk case ini, kemudian juga Fahrenheit. Jadi kita tutup dulu nih pakai not warna pink, sehingga nyisa C dan juga K. C per 5 sama dengan K min 273 per 5. Karena di sini itu ada sama-sama angka 5, maka dia habis terbagi teman-teman. Kita bisa langsung coret karena dia kalau seandainya pindah ruas pun 5 dibagi 5 itu akan sama dengan 1. Jadi bisa habis terbagi sehingga bisa langsung coret dari sini. Sisa 36 sama dengan derajat Kelvin min 273. Karena di sini kita mau nyarinya Kelvin, maka angka 273 ini harus pindah ruas teman-teman ke ruas sebelah. Karena tadinya nilainya negatif, pindah ruas jadi ganti positif. 36 ditambah 273 sama dengan 309 derajat Kelvin. Kayak gitu teman-teman. Asalkan teman-teman tahu apa yang diketahui dan ditanyakan, pakai persamaan tadi pun itu insya Allah udah langsung ketemu, oh iya nanti arahnya bakal ke sini gitu. Dan jangan lupa ya, untuk perkalian dan pindah ruasnya kita harus teliti juga. Oke, thank you teman-teman udah stay tune di videoku. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.